Ya, pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif fokus untuk menjadikan tahun 2021 sebagai awal kebangkitan sektor pariwisata nasional. Dan selain itu, Kemenparekraf targetkan kunjungan wisatawan mancanegara di tahun ini mencapai 7 juta kunjungan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf berfokus untuk menjadikan tahun 2021 sebagai awal kebangkitan sektor pariwisata nasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, wisatawan Nusantara dan lapangan kerja sektor Parekraf akan menjadi fokus utama pada tahapan membangkitkan sektor pariwisata. Sandi menambahkan mengenai proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2021, Kemenparekraf targetkan sekitar 4-7 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Lebih lanjut, Sandi menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat harus selalu menjadi prioritas. Bahkan pihaknya juga akan berfokus pada beberapa strategi utama seperti inovasi meliputi teknologi, big data, platform virtual, hybrid event, dan target pasar yang segmented. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Kemenparekraf fokus untuk membangkitkan sektor pariwisata nasional di tahun 2021 ini melalui program-program terpilih. Namun demikian, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feraco. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang, Pras. Ya, apa kabar hari ini? Saya baik, terima kasih. Oke, mungkin bisa disampaikan ini data-data yang sudah dihimpun sama Mangi, begitu terkait dengan perkembangan industri pariwisata nasional, khususnya di tahun 2021. Apa nih yang akan dilakukan oleh pemerintah? Iya, baik, terima kasih, Pras. Iya, pemirsa, pada bulan Desember 2020 lalu ya, tepatnya sekitar tanggal 22, akhirnya Presiden Joko Widodo ini melakukan pergantian menteri atau reshuffle menteri ya, yang totalnya ini sekitar ada 6 menteri yang diganti atau di reshuffle. Nah, salah satunya ini adalah Tri Risma Harani yang akhirnya menggantikan posisi Juliari Batubara dan akhirnya menjabat sebagai Menteri Sosial. Kemudian ada juga Budi Gunadi Sadikin yang akhirnya menjabat sebagai Menteri Kesehatan menggantikan posisi dari Terawan. Kemudian ada juga Sandiaga Uno yang akhirnya menjabat sebagai Menteri Parekraf ya atau Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan posisi dari Wisnu Tama. Dan ternyata di sepanjang pemerintahan Joko Widodo ini sudah terjadi sekitar 5 kali pergantian menteri. Dan jika kita bicara mengenai posisi dari Menparekraf sendiri yang saat ini ditempati ya oleh Sandiaga Uno, ternyata Menteri Parekraf di tahun 2021 ini juga memiliki visi dan misi dan juga rencana untuk kembali membangkitkan sektor pariwisata nasional di tahun 2021 ini, tentunya dengan beberapa program yang sudah dicanangkan ya. Dan salah satu fokus dari pemerintah untuk sektor pariwisata di tahun 2021 ini adalah menggencarkan kembali wisatawan domestik agar mau berwisata dan juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi sektor Parekraf dan juga turunan-turunannya. Karena jika kita kilas balik sedikit ya Pras dan pemirsa, di tahun 2020 lalu memang banyak sekali ya, mungkin hampir semua sektor ini terdampak akan adanya pandemi COVID-19. Tapi jika kita cermati lebih jauh lagi, sebenarnya sektor pariwisata ini merupakan sektor yang paling terdampak karena adanya pandemi COVID-19. Karena pemberlakuan PSBB, kemudian lockdown, dan juga penerapan social distancing ini secara tidak langsung sangat berdampak buruk ya terhadap sektor pariwisata. Kemudian juga banyak sekali akhirnya masyarakat ya yang melakukan pembatalan penerbangan. Nah, ini juga sangat berdampak buruk terhadap maskapai-maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Dan ternyata jika kita lihat lagi kerugian pariwisata secara global di tahun 2020 ya, ini diproyeksikan mencapai sekitar 730 miliar dolar Amerika yang akhirnya Menteri Parekraf sendiri di tahun 2021 ini juga bertujuan ingin sekali ya untuk membangkitkan geliat sektor pariwisata nasional. Oke, bagi di tahun 2021 memang akhirnya diharapkan ini menjadi titik balik bagi kebangkitan sektor pariwisata di Indonesia. Tapi kalau sedikit kita juga mereview perjalanan di tahun 2020 lalu, Mangi. Begitu kita tahu hantaman yang sangat kuat sekali dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi tidak hanya di Indonesia, ini meluluh lantakan juga sektor pariwisata di Indonesia. Bagaimana kondisinya kalau kita ingin mereview, Mangi?
Iya baik, sebenarnya jika kita bicara mengenai sektor pariwisata ini kan Ya. subsektor atau turunannya cukup banyak ya Pras ya, dan salah satunya jika kita bicara mengenai perhotelan ya, ternyata Oke. menurut data dari BPS sendiri pada November 2020 lalu untuk tingkat penghunian kamar klasifikasi hotel berbintang ya, ini turun sekitar 18,44% jika dibandingkan dengan bulan November di tahun 2019. Kemudian untuk kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan November 2020 lalu juga merosot ya sekitar 86,31% secara year on year. Kemudian untuk penerbangan domestik juga mengalami penurunan pada November 2020 lalu sekitar 55,28% secara year on year, dan bahkan untuk penerbangan internasional di bulan November 2020 lalu ini jumlahnya tidak sampai 1 juta penerbangan, tapi pada 2019 ya, November 2019 untuk penerbangan internasional ini bahkan melebihi 1 juta penerbangan. Jadi memang dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan sekali di sektor pariwisata dan juga turunan-turunannya Pras dan pemirsa. Ya, memang banyak sekali dampak-dampak yang sangat dirasakan untuk sektor pariwisata. Baik subsektornya pun juga mengalami hal yang sama. Tapi kalau kita sudah kilas balik kemudian menatap di tahun 2021 begitu di awal tahun, kira-kira ini pemerintah akan melakukan apa saja untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata nasional, Man? Iya, ternyata di tahun 2021 ini Kemenparekraf sendiri juga memiliki program untuk kembali membangkitkan ya pariwisata nasional. Dan salah satu programnya adalah program 3 pilar Kemenparekraf. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Kita adalah inovasi. Inovasi ini pendekatannya big data, dan kalau big data kita bicara milenial. Oke, itu adalah adaptasi kebiasaan baru, mungkin ada wisata vaksin, protokol kita yang ketat, kelas dunia, dan kita dorong terus dukungan hibah dan pendanaan bagi sektor ini, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan perubahan perilaku ini harus menjadi culture baru kita, harus menjadi budaya kita. Betul sekali. Jadi ini yang kita lakukan pas kolaborasi, bahwa kita nggak bekerja sendiri. Kemenparekraf ini adalah fasilitator aktif. Kemenparekraf ini harus berkolaborasi, skalanya kolosal, skala besar, monumental, lintas. Ya, jadi berdasarkan penjelasan dari Menteri Parekraf sendiri mengenai program 3 pilar Kemenparekraf ini memang terdiri dari beberapa hal ya, yaitu adalah inovasi, kemudian adaptasi, dan juga kolaborasi. Mengenai inovasi ini sebenarnya dilakukan dengan melakukan pendekatan big data dan juga pemanfaatan digital untuk promosi yang lebih efisien, personalized, dan juga lebih segmented ke depannya. Dan ternyata target di tahun 2021 ini adalah wisatawan domestik dan juga generasi milenial. Kemudian ternyata Kemenparekraf sendiri juga bekerja sama ya dengan Menpora untuk kedepannya ini mengadakan sport tourism. Kemudian juga selanjutnya selain inovasi ada lagi yang namanya ini adaptasi. Nah, salah satu langkah penerapan dari adaptasi ini adalah penerapan dari CHSE. Nah, CHSE ini adalah cleanliness, kemudian health, kemudian safety, dan juga environment sustainability. Nah, dari penerapan CHSE ini sebenarnya pemerintah juga telah menjalankan program, sudah berjalan ya dari tahun 2020 dengan mengadakan e-hack. Nah, e-hack ini apa sih? Nah, e-hack ini adalah seperti formulir online sebenarnya. Jadi jika seseorang yang ingin berwisata ke satu tempat ataupun baru mendarat di bandara, ini harus mengisi e-hack ataupun formulir online tersebut. Nah, fungsinya adalah untuk memudahkan pemerintah melakukan pemantauan dan juga untuk crowd control sebenarnya. Dan yang terakhir juga ada kolaborasi. Nah, mungkin untuk kolaborasi sendiri Pras bisa menjelaskan nih kepada pemirsa. Ya, kalau kita bicara mengenai kolaborasi, ini juga menjadi salah satu langkah yang banyak dilakukan ya di sepanjang tahun 2020. Jadi memang kita bisa dikatakan tidak bisa bergerak sendirian, tidak bisa berdiri sendiri saja begitu dalam mengatasi ataupun berjuang di tengah pandemi COVID-19, termasuk di sektor pariwisata. Jadi sebenarnya dengan adanya kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata begitu ekonomi kreatif terhadap adanya pandemi ini juga melibatkan banyak pihak, banyak stakeholder begitu untuk membangkitkan kembali
kembali sektor pariwisata yang terdampak luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19. Bahkan menjadi salah satu tulang punggung juga nih untuk penciptaan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan juga subsektor pariwisata. Kalau tidak salah juga sudah disampaikan beberapa waktu lalu, begitu banyak informasi yang menyebutkan hampir 49 juta lapangan pekerjaan yang sudah tercipta di tahun 2020 lalu, Mangi. Sehingga pemerintah khususnya Kemenparekraf pun berharap di tahun 2021 ini ada peningkatan dari penciptaan lapangan pekerjaan baru lagi di sektor pariwisata dan subsektor pariwisata. Meskipun kita tahu di tahun 2021 ini pemerintah sedang menerapkan, kita tahu lockdown ya. Jadi khusus untuk warga negara asing yang dilarang sementara waktu begitu dari tanggal 1 sampai dengan 14 Januari untuk berkunjung ke Indonesia. Dan adanya juga pengetatan sejumlah lokasi-lokasi wisata lainnya begitu dengan terus merebaknya pandemi COVID-19. Tentu ini menjadi salah satu kekhawatiran berikutnya. Apakah ini menjadi salah satu tantangan juga yang harus segera dipecahkan oleh pemerintah khususnya Kemenparekraf ya untuk membangkitkan sektor pariwisata di tahun ini, Mangi. Ya, dan ternyata Prasiat ini sekedar informasi di tahun 2021 ini pemerintah juga telah menganggarkan ya dana sekitar 15,1 triliun rupiah untuk sektor parekraf sendiri, dan ternyata nanti dana tersebut juga akan tersebar untuk kementerian lembaga, non kementerian lembaga dan juga untuk transfer daerah. Tapi memang jika kita cermati lebih jauh lagi sebenarnya adanya pandemi COVID-19 ini merupakan satu tantangan besar ya yang memang harus ditaklukkan begitu untuk kembali meningkatkan sektor pariwisata nasional di tahun 2021 ini. Ya, tapi kalau kita lihat dari beragam program nih pemerintah, apalagi kita tahu sudah ada menteri baru begitu, apakah ini sudah sesuai dengan track bahwa kita akan menuju kebangkitan sektor pariwisata di tahun 2021, Mangi? Ya, sebelumnya mungkin kita harus mengapresiasi terlebih dahulu ya langkah-langkah pemerintah yang memang ingin meningkatkan kembali sektor pariwisata nasional di tahun 2021 ini. Tapi jika kita cermati lebih jauh lagi, Pras dan pemirsa, sebenarnya musuh utama dari sektor pariwisata ini adalah adanya pandemi virus corona ini yang sudah hampir 1 tahun ini melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Bahkan beberapa waktu lalu WHO juga sempat mengumumkan ada sekitar 3 sampai 4 ya varian mutasi ya virus baru dan virus corona. Dan akhirnya seperti yang Pras sampaikan tadi, saat ini pemerintah juga telah melakukan lockdown di Indonesia ya sekitar 14 hari dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 14 Januari mendatang, di mana untuk warga negara asing ini dilarang masuk. Jadi yang diperbolehkan masuk ke Indonesia hanya WNA dengan visa diplomat saja. Kemudian ternyata saat ini untuk kasus aktif COVID-19 di Indonesia ini sudah lebih dari 110.000 dan total kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga kemarin ya, tanggal 4 Januari ini telah mencapai sekitar lebih dari 700.000. Padahal ya di tahun 2021 ini Kemenparekraf sendiri menargetkan untuk mendatangkan sekitar lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara. Nah, ini bisa tercapai jika memang ada sinergi yang kuat ya antara stakeholder ataupun pihak-pihak terkait. Salah satunya caranya adalah dengan menangani pandemi dengan tepat terlebih dahulu. Dan sekedar informasi, ternyata rumah sakit rujukan dan wisma atlet saja sekarang ini kondisinya ini sudah mulai full untuk menampung pasien positif COVID-19, Pras dan pemirsa. Betul, Mangi. Memang yang dikhawatirkan berikutnya ya dengan meluasnya pandemi COVID-19 pasca libur panjang yang terjadi di bulan Oktober, kemudian antisipasi yang sudah dilakukan pada saat libur panjang Natal dan Tahun Baru adalah memang adanya over capacity. Ini over capacity terjadi di sejumlah rumah sakit rujukan, bahkan di rumah sakit sementara begitu ya di Wisma Atlet Kemayoran begitu. Karena kita tahu batasan sehingga saat ini sudah 3.000-an begitu pasien yang dirawat di sana, meskipun peruntukan awalnya memang untuk pasien-pasien yang dengan gejala ringan atau bahkan OTG begitu. Tapi perkembangannya dengan kondisi yang juga beberapa rumah sakit rujukan sudah mengalami kelebihan begitu dari sisi jumlah pasien yang harus ditangani untuk COVID-19, mau tidak mau banyak sekali yang harus tetap berada di Wisma Atlet di Kemayoran. Bahkan mungkin sempat diberitakan juga
adanya begitu beberapa tempat ataupun hotel-hotel lain yang justru akhirnya dikhususkan untuk mereka melakukan isolasi mandiri ya terhadap pasien-pasien yang masuk kategori OTG atau orang tanpa gejala, Mangi. Dan kalau kita lihat juga di tahun ini juga ini ketersediaannya juga memang terbatas. Kalau kita lihat dari Wisma Atlet sendiri kemampuannya saja begitu sekitar 45 HCU yang dimiliki dan 5 ICU transisi. Jadi memang terbatas karena peruntukannya juga berbeda ya, Mangi. Ya betul, karena sebenarnya Wisma Atlet ini ya pada awalnya diperuntukkan untuk merawat pasien dengan gejala ringan, sedang, dan OTG. Tapi karena banyak rumah sakit rujukan yang sudah mulai full, akhirnya ya Wisma Atlet sendiri ini diperuntukkan bagi pasien dengan gejala berat. Sedangkan alat-alat di Wisma Atlet tersebut untuk merawat pasien dengan gejala berat ini tidak tercukupi begitu. Jadi opsinya mungkin kedepannya pemerintah bisa memikirkan apakah menambah alat-alat ya untuk perawatan pasien COVID-19 di Wisma Atlet ataupun menyediakan tempat baru dan juga sambil menangani pandemi COVID-19 ini yang ternyata jumlahnya di Indonesia pertambahan hariannya juga semakin masif. Nah, kemudian jika kita bicara mengenai vaksin, Pras dan pemirsa, ini beberapa waktu lalu ternyata pemerintah melalui Pharma sendiri juga sudah mulai mendistribusikan vaksin Sinovac ya ke beberapa wilayah di Indonesia, dan ternyata di tahun 2021 ini pemerintah juga ingin sekali mengembangkan 5 destinasi super prioritas untuk pariwisata yang ada di Indonesia, antara lain itu Labuan Bajo, kemudian Mandalika, kemudian Manado, Likupang, Danau Toba, dan juga Borobudur atau di Jawa Tengah ya. Ini terkait dengan destinasi super prioritas pariwisata ini mungkin ke depannya terkait dengan pendistribusian vaksin bisa juga diprioritaskan ya. Jadi tidak hanya memikirkan mengenai infrastrukturnya saja di wilayah-wilayah tersebut, tapi juga harus menangani pandemi COVID-19 di wilayah tersebut dengan tepat agar bisa membangun kembali nih trust masyarakat dan segera berwisata ke tempat-tempat super prioritas tersebut. Kemudian jika kita bicara lagi sebenarnya apakah ada peluang untuk sektor pariwisata bangkit di tahun 2021 ini? Tentunya ada ya, karena pandemi COVID-19 ini kurang lebih sudah 1 tahun ada di Indonesia ya, dan ternyata masyarakat juga sudah mulai mengalami yang namanya pandemic fatigue, atau masyarakat ini sudah mulai merasa lelah, jenuh, dan bosan dengan pandemi COVID-19 ini dan membutuhkan sebenarnya suasana baru, contohnya berwisata atau berpergian. Nah, tapi kembali lagi pemerintah PR kedepannya adalah harus membangun trust masyarakat ya agar mau berwisata kembali di tahun 2021 ini. Baik, Mangi, memang masih ada perjuangan yang harus terus dilakukan begitu ya oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memerangi COVID-19 di Indonesia begitu, dengan adanya salah satu vaksin yang sudah hadir di Indonesia. Kemudian yang ditunggu saat ini masyarakat adalah pelaksanaan dari vaksinasinya sendiri. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas data-data yang sudah kamu sampaikan ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mangi. Terima kasih, Pras. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan infografik ini terkait dengan target dari kunjungan wisatawan Indonesia yang kembali lagi direvisi oleh pemerintah. Sesaat lagi.